Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan meneruskan kembali alur cerita film Peaky Blinders dan sekarang masuk ke season 2 episode yang kelima dan keenam. Tanpa terlalu banyak baceprot yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan kelompok gangster Sabini yang sedang menikmati makan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah aksi. Sementara itu, Campbell tengah sibuk celepot. Dan untuk si penguasa geng Yahudi yang sedang melakukan pertemuan dengan Arthur dan pimpinan garda mereka yaitu Billy Kitchen. Dan apa rencana mereka selanjutnya? Dan inilah film Peaky Blinders. Terlihat Campbell dan Moss beserta anak buahnya menunggu di sebuah mobil persis di depan rumah Polly. Billy mengatakan kepada Arthur dia merasa ada yang janggal. Dan tiba-tiba, geng Yahudi itu menembak mati Billy. Kelompok Sabini langsung masuk dan mereka menahan Arthur. Begitupun dengan rombongan polisi yang langsung masuk ke rumah Bibi Polly. Mereka langsung menghajar Arthur dan beberapa anak buahnya hingga sekarat. Campbell menangkap Michael dengan tuduhan telah berkelahi. Thomas yang sedang santuy di rumah May belum mendapat informasi bahwa keluarganya sedang dalam bahaya atas pengkhianatan yang dilakukan geng Yahudi dan si Campbell. Dia sedang melihat kuda betina Arabnya yang sedang dilatih oleh Mick. Untuk mengobati cacingan, Thomas mengusulkan menggunakan ikan mas. Kemudian telepon masuk untuk Thomas. Dia bergegas pergi dan langsung menemui Campbell dan meluapkan kemarahannya karena dia dianggap melanggar kesepakatan mereka. Campbell menjebak Arthur seakan dia telah membunuh Billy Kitchen. Kemudian Michael dan kedua saudaranya akan dihukum karena tuduhan pembakaran pub Marquis. Dari awal, Thomas sudah menyetujui rencana pembunuhan yang diinginkan olehnya. Lalu Thomas bertanya, "Kahayang maneh nondei anjing?" Campbell rupanya ingin menguasai seluruh hidup Thomas dan keluarganya. Dia bahkan mengancam adik perempuannya yaitu Ada yang sekarang tinggal di rumah baru di London. There you go, you see. I found it. I wasn't sleeping. The knowledge that... Saat kembali ke kantornya, Thomas kembali terkejut ketika Grace meneleponnya dan meminta bertemu dengannya. Thomas meminta waktu karena situasi saat ini dia harus melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan keluarganya. When? Saat kembali ke markas, terungkap 10 orang anggota Peaky Blinders ditangkap di Camden Town, termasuk menyegel gudang mereka dan merazia semua pub. Mereka mengadu domba kembali Peaky Blinders dengan Black Country atas kematian Billy yang dituduhkan kepada Arthur. Berbeda dengan Polly yang tidak peduli lagi dengan bisnis mereka karena yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatan anaknya. Esme mengusulkan meminta bantuan keluarga Lee. Dia akan berangkat menemui Ratu Mary Lee di Black Patch. If Michael ever gets out of prison. Di luar sepengetahuan John, Esme pun mengusulkan Thomas untuk meninggalkan kota ini. Hingga Thomas kembali terpancing emosinya dan memperingatkan Esme untuk menjaga perkataannya. Guns and trucks and spent shells and things. It's like a home for us. Polly yang khawatir dengan keadaan anaknya datang menemui Campbell untuk memohon agar anaknya dibebaskan. Campbell yang nalurinya tidak tersalurkan tidak begitu saja membebaskan Michael. Dia memaksa Polly untuk celepot. Di keesokan harinya, Michael akhirnya dibebaskan. Namun dia pun tahu pengorbanan yang harus dilakukan ibunya agar dia dibebaskan. Thomas datang ke kandang kudanya dan membersihkan kotoran seperti yang dilakukan anak buahnya Curly. Dia mencoba mengendalikan emosinya dan sekedar mengingat dulu dia bekerja dengan kotoran.
Dia kemudian menyuruh Curly untuk membawa 6 kaleng bensin. Grace yang telah menikah tengah mempercantik dirinya. Dia beralasan kepada suaminya hendak menemui bibinya. Grace datang ke rumah mewah milik Thomas. Dengan gaya dinginnya, Thomas membuat dia sakit hati dan menyesal telah datang ke sana. Namun di luar dugaannya, Thomas mengajaknya berkeliling hingga menemui aktor Charlie Chaplin. Pertemuan ini dimanfaatkan Thomas untuk membalas Campbell bahwa dia akan celepot dengan Grace yang tentu saja itu akan membuatnya makin sakit hati. Grace begitu rindu kepada Thomas, terlebih dokter menyatakan dia mandul dan tidak bisa memiliki anak. Mr. Campbell. John kali ini datang mengunjungi kakaknya di penjara. Arthur diancam akan digantung, namun Thomas takkan tinggal diam. Dan John datang memberi pesan darinya. Caesar. Tommy. John dibantu anak buahnya yang mengalihkan perhatian polisi meledakkan pintu rumah si Marsekal. Thomas kembali datang ke rumah May. Dia menunjukkan ikan mas untuk mengobati cacingan seperti yang diutarakannya. Sebuah lelucon untuk membuat Thomas bisa sedikit saja tersenyum. May yang sangat berharap Thomas selalu berada di sisinya, namun kali ini Thomas jujur kepadanya bahwa ada orang lain di hatinya sejak lama, meskipun dia akan segera berlayar pergi. Thomas tidak ingin masuk lebih jauh dan membuat May menderita, terlebih jati dirinya adalah sebagai seorang gangster. You can still be with me after and you can still wear some. I'll be covered in mud from the ring. Inilah alasan Thomas membawa bensin lebih agar dia bisa kembali pulang dari rumah May. Hingga akhirnya May merelakan Thomas untuk pergi dari kehidupannya, dan kuda Arabnya tetap akan dia menangkan dalam perlombaan. It's fine. Campbell datang ke kantor Thomas. Dia mendapatkan informasi bahwa sasaran mereka yaitu rumah Marsekal dan Russell terbakar. Namun hanya di bagian pintunya saja, dan artinya dia harus pindah ke tempat lain. Disinilah cerdasnya Thomas. Jika dia membunuh Marsekal itu di rumahnya, maka Campbell dan anak buahnya akan langsung menembaknya juga di sana. Thomas tidak akan menceritakan bagaimana detail rencana dia untuk membunuh Marsekal itu kepada Campbell, bahkan kepada Tuan Kershil. Pembunuhan itu akan dilakukan saat kuda betina Arabnya akan mengikuti pacuan kuda di Epsom ketika hari derby. Because that was the plan. But in a place where that will not be an option. Well, perhaps you can guess which one is my horse. Dan film pun berlanjut ke episode 6. Thomas membuat catatan pribadi tentang dirinya yang dipaksa agen kerajaan untuk membunuh seseorang di acara pacuan Epsom siang ini saat hari derby. Catatan ini akan menjadi fakta jika dirinya tidak lolos dari upaya pembunuhan balik kepada dirinya. Terlihat John dan anak buahnya mempersiapkan momen berbahaya ini. Berbeda dengan Arthur yang hanya bisa tertidur lemas di dalam selnya. Thomas juga menulis agen kerajaan itu bekerja sama dengan Fenian pro kesepakatan untuk mengatur ini. Pemerintah berniat menyalahkan Aira yang anti kesepakatan. Peluru yang akan dia tembakkan akan memicu perang saudara di Irlandia. Terungkap, Marsekal dan Russell ini telah melakukan banyak aksi keji di wilayah Cork. Dia takkan menyesal menghabisinya, namun konspirasi di balik pembunuhannya patut diketahui oleh dunia. Dan agen kerajaan tersebut adalah Mayor Chester Campbell yang merasa sakit hati kepadanya sejak lama. Maka pesan terakhirnya, jika dia mati, maka Campbell harus diadili. Ida, sit down here for a minute. Surat tersebut kemudian dititipkan kepada Ada. Tertulis itu ditujukan kepada Mr. Charles, editor di New York Times. We love you, Tom. Thomas kemudian pergi dengan James, pemuda yang menginap di rumah Ada. Arthur ternyata akan dibebaskan. You're getting out, Mr. Shelby. Thomas datang ke markas Solomon, si gangster Yahudi. Ketika masuk, terlihat Thomas seperti meletakkan sesuatu dan berpura-pura membetulkan tali sepatunya.
Arthur dijemput oleh Johnny Dogs dan dia harus menelepon Thomas. Thomas rupanya membuat kesepakatan dengannya agar Arthur dibebaskan. Dan dokumen dari Menteri Kerajaan melegalkan minumannya dan aman hingga memasuki Poplar Docks. Thomas memberinya 20% dari bisnis ekspor yang dijalaninya sesuai perjanjian mereka. Namun nyatanya si Solomon meminta 100%. Dan tentunya Thomas tidak mau begitu saja menandatanganinya. It says that Dia telah meletakkan bahan peledak di drum minuman saat dia membetulkan tali sepatunya. Dan orangnya dia yang berada di luar adalah anggota anarkis yang siap memicunya. Tempat ini akan hancur lebur jika dia tidak keluar dari lokasi ini. Solomon mulai ketakutan hingga dia menurunkan permintaannya menjadi 65%. Thomas kembali menekannya saat dia berada di Perancis menggali terowongan. Cerita heroik itu membuat Solomon pun ciut dan hanya meminta bagian 35% saja dari Thomas. 79. And I heard they all got buried. I'll come digging now. Hingga kesepakatan di antara mereka pun terjadi. Di kantornya, Michael mendapat telepon dari seseorang yang mencari keberadaan Thomas. Tak lama, ibunya Polly datang dan memberikan sejumlah uang agar Michael meninggalkan Birmingham dan pergi ke London untuk memulai kehidupan yang baru. Campbell menemui 3 anjing pemburunya yang mempunyai misi untuk menyingkirkan Thomas. Mereka berasal dari tangan kanan merah pasukan sukarela Ulster. Thomas membeberkan rencana mereka di pacuan kuda ini. Tepat pukul 15.00 akan ada insiden dan polisi akan sibuk mencarinya. Dan tugas mereka adalah menyerang usaha Sabini, sita pemasukannya dan hancurkan izin usahanya. Not make a move until 3 when the coppers leave. That is all. Dan apa yang dilakukan Thomas saat itu, kita lanjut. Thomas kemudian menemui May yang sedang mempersiapkan kuda mereka sebelum bertanding. Dia berharap ditemani Thomas selepas acara ini untuk menemui kalangan atas. Thomas yang belum jelas nasibnya sore ini hanya memberi pesan, menang atau kalah hubungan mereka akan tetap baik. Apapun yang terjadi tidak ada penyesalan. Remember, mate. Saat Thomas hendak menjalankan misinya dengan mengikuti Marsekal Medan Russell itu, di luar dugaan, Grace datang di saat yang tidak tepat. Ternyata, Grace hamil anak dari Thomas dan dia sama sekali tidak mandul. Grace mengungkapkan isi hatinya, dia hanya mencintai Thomas. When will that be? After the race. After the race? After the fucking race, Tommy? Lizzie kemudian datang ke acara ini dan ternyata Thomas menugaskannya untuk merayu Marsekal itu dan membawanya ke tempat sunyi. Awalnya Lizzie menolak karena Thomas berjanji dia takkan melakukan hal seperti ini. Lagi-lagi Thomas berjanji ini yang terakhir kalinya. Mars, he might not like that. Lizzie, this is the only time. Akhirnya Lizzie memberi kode kepada Marsekal itu untuk mengikutinya. Campbell menemui Thomas di lokasi ini untuk memastikan rencana terselubungnya berjalan dengan baik. Namun yang mereka bahas selalu berkaitan dengan Grace, wanita yang sama yang mereka puja. Namun hati Grace tentu saja lebih memilih Thomas. Itulah kenapa Campbell sangat membenci Thomas. Dan Thomas pun tahu perbuatannya kepada Polly dan Michael di penjara. Waktu yang menentukan hari ini dirinya atau dia yang masuk ke dalam neraka. Saat Lizzie membawa Marsekal itu ke tempat sepi, dia langsung memaksanya untuk celepot. Thomas kemudian menyusulnya, namun karena penjagaan yang ketat, Thomas harus memutar, dan inilah yang terjadi. Lizzie pun disuruh pergi. Semua polisi sibuk mengamankan situasi karena pembunuhan ini. Thomas mencoba duduk santuy dan menemui Sabini. Tak ada polisi yang mengawalnya karena mereka tengah sibuk mengamankan raja. Sabini mulai sadar karena anak buah Thomas telah membakar semua izin usahanya. Bisnisnya telah hancur dan kini diambil alih oleh Peaky Blinders yang sudah bekerja sama kembali dengan Alfie Solomon.
Seketika, Sabini marah hingga 3 petugas polisi membawa Thomas dan nyatanya mereka bertiga adalah anjing pemburu yang diperintah oleh Campbell. You're not a prisoner of the Red Right Hand. Di tempat taruhan, Grace yang sedang menunggu Thomas dihampiri oleh May. Dua wanita yang mencintai Thomas ini saling berebut dengan cara mereka masing-masing. And you're the woman who he said was going to sail away. He did tell me about you. I wonder if that's significant. Ketika Campbell menelepon atasannya untuk melaporkan situasi, di luar dugaannya, Polly pun datang. Dia membawa pistol dan ditugaskan Thomas untuk membunuhnya. Jangan pernah main-main dengan Peaky Blinders. Arthur dan John senang mereka berhasil merebut seluruh usaha Sabini. Sementara itu, Thomas sudah pasrah dengan nasibnya. Sebuah lubang sudah dipersiapkan untuknya. Mereka rupanya pernah berperang di Perancis seperti halnya Thomas. Sebelum akhir hayatnya, Thomas hanya ingin merasakan Woodbury untuk terakhir kalinya. Dan ketika akan dieksekusi, inilah yang terjadi. Dia menembak 2 rekannya sendiri dan menyelamatkan Thomas. Ternyata dia diperintahkan langsung oleh Tuan Kershil yang akan memberinya misi baru. Thomas pun selamat dari rencana pembunuhan itu. Sementara itu, Peaky Blinders merayakan kemenangan mereka. Namun Thomas lebih memilih kembali ke kantornya dan menemani Michael yang memutuskan untuk tetap bergabung dengan keluarga Shelby. Dan faktanya, Thomas ingin menikah. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.